Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Hey yo, Kelautan dan Perikanan bersama beberapa This staf Danu khusus dan Tirta, kementerian meminta aka cash dari setiap penerima $5 bills. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan pokok. Negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bangga berbudaya tapi belum beretika. Kasus bertebaran, koruptor masih diterima, uang kotor untuk bungkam barisan para media. Mana moralmu yang masuk akal? Gaya modern tapi mata tradisional. Bukan kecewa tapi hanya berasa tak habis pikir. Di tengah pandemi si batu bara otaknya tergilir. Banyak berita dan hoax sudah jadi kudapan. Mesti clickbait dengan lahap kita makan. Bukan era perbudakan tapi diperbudak zaman. Papan ketik tuk mengetik kritik jalur aman. Kalah dan menang politikus senang. Buatan agar sang persetan masa depan. Hutan yang terbakar demi setumpuk uang. Tak peduli bumi lelah terus menerus berjuang. Jadi kapan kita sadar kita virus yang telah buat bumi ini sakit. Jadi kakak-kakak kapan kita sadar kita virus yang sudah menjakiti terlalu lama. Jadi kakak-kakak kapan kita sadar kapan kita sadar bumi tak bersabar hadapi mafia yang merampas membakar paru-paru dunia demi lakukan makar. Hasil panen tak lagi banggiur kini menjadi hambar. Kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Banyak tekanan dari pemerintah, social distancing membuat orang menjadi gundah. Kita tak tahu koruptor menggilar berbusa-busa. Banyak tertawa, banyak bicara ternyata kesandung ceban pertama. Terima kasih pilkada aku mending golput saja takut kena virus. Tapi kenapa nggak ditunda? Kebijakan oleng sebelah tak beri ampun. Kata kita hanya bisa terdiam melihat petinggi berkuasa. Sampai kapan ini semua berlalu? Jujur ku hidup sekarang bagai di zaman batu. Tetap optimis apapun dikejarkan demi cuan. Banyak cicilan bulanan biar gak dikejar dek kolektor bajingan. Tambah pegel, tambah frustasi, tapi pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya, sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah.